Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Vera di dalam ibadah IMPA secara online. Pagi hari ini adik-adik sudah siap belum untuk beribadah? Sudah ya? Kalau sudah siap, duduk yang rapi, terus Alkitabnya disiapkan. Karena sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan kita membaca kitab Mazmur dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Yuk, disiapkan dulu ya adik-adik Alkitabnya. Untuk adik-adik yang ada di Batita dan TK, ayat Alkitabnya boleh nanti minta tolong dibacakan Papa dan Mama ya. Kalau untuk adik-adik di AK dan AT sudah bisa buka sendiri kan? Dan sudah bisa baca sendiri. Oke? Sudah siap semua? Alkitabnya sudah disiapin semua? Kita membaca dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Mazmur 96 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Kak Vera hitung 1 sampai 3. Oke? 1, 2, 3. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Sampai di sini pembacaan kitab Mazmur kita adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau bernyanyi dan mendengarkan cerita. Sudah siap semuanya? Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bernyanyi ya. Semuanya bangkit berdiri. Sudah siap? Jangan lupa untuk bernyanyi dengan suara yang keras. Dan pastinya dengan penuh sukacita. Mari kita bernyanyi.
Sebelumnya, mari kita berdoa. Semuanya sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Saat ini kami sudah berkumpul kembali. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Siapkan kami agar kami layak untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay. Adik-adik, selamat berjumpa kembali hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Semoga semua sehat-sehat ya. Oh iya, baiklah. Kak Evi sangat senang sekali. Adik-adik harus tetap bersukacita. Kapanpun, dimanapun, anak-anak Tuhan harus tetap bersukacita dan semangat. Oke? Nah, adik-adik, hari ini Kak Evi akan bercerita tentang seorang wanita yang sangat setia. Walaupun dengan keadaan yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia tetap setia. Wah, adik-adik penasaran, siapakah wanita yang dimaksud Kak Evi ya? Yuk, kita duduk yang manis, sama-sama kita lihat videonya. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi,
ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ruth pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihat videonya. Bagus bukan videonya? Oke, sekarang Kak Evi mau bertanya. Kira-kira ada berapa wanita yang ada di dalam cerita tadi? Berapa adik-adik? Ada 3, betul. Namanya siapa saja adik-adik? Naomi, Orpah, dan Ruth. Coba sekali lagi Kak Evi mau dengar. Naomi, Orpah, dan Ruth. Nah, Ibu Naomi ini mempunyai suami yang bernama siapa adik-adik? Elimelek. Ya, dia mempunyai suami dan kemudian dia mempunyai anak. 2 anak laki-laki bernama Kilion dan Mahlon. Nah, kedua wanita ini adalah istri-istri mereka adik-adik. Ya, jadi adik-adik ingat-ingat ya tokoh-tokoh Alkitab yang tadi ada dalam cerita. Oke, sekarang Kak Evi akan bercerita lagi ya. Kita lanjutkan ya adik-adik. Nah, adik-adik dari cerita tadi, Kak Evi mau mengajarkan kepada adik-adik untuk tetap setia. Apapun yang dilakukan oleh adik-adik, yang dilakukan terus. Nah, itu namanya setia adik-adik. Selalu melakukan perbuatan baik contohnya. Atau selalu berdoa setiap hari. Itu adalah contoh kita setia. Tapi adik-adik, kita setia bukan untuk orang lain saja. Melainkan hendaklah kita setia juga kepada Tuhan Yesus. Contohnya seperti tadi adik-adik. Adik-adik rajin untuk berdoa setiap hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur malam. Begitu juga dengan berbuat baik. Seperti membantu mama dan papa dengan tidak membiarkan mainannya berserakan kemana-mana. Kalau habis main, adik-adik rapikan kembali supaya mama dan papa senang. Dan itu dilakukannya terus-menerus adik-adik. Setiap hari adik-adik berdoa. Setiap hari adik-adik apabila habis main, adik-adik rapikan kembali mainannya. Gampang kan kalau untuk tetap setia kepada Tuhan? Tetapi ingat adik-adik bahwa kesetiaan itu adalah hal yang terpenting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu sayang kepada kita. Tuhan lebih setia kepada kita. Karena apa adik-adik? Dia selalu menjaga kita, menjaga tidur kita, memberikan kita nafas kehidupan setiap hari. Nah, itulah bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, adik-adik, hendaklah kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang baik, tetap mengucap syukur dan jangan lupa selalu setia kepada Tuhan. Lakukanlah perbuatan yang baik yang Tuhan
Tuhan selalu ajarkan kepada adik-adik melalui kakak-kakak layan. Itu saja adik-adik cerita pada hari ini. Biarlah adik-adik terus bersinar, terus bercahaya di sekitar adik-adik, supaya kemuliaan Tuhan tetap terpancar melalui diri kita. Demikian cerita KFV hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, halo, selamat pagi. Sekarang kita waktunya mau buat aktivitas. Kita mau buat apa? Nih, Kak Vera kasih lihat. Boneka cantik seperti ini. Nih, kita akan membuat boneka Ibu Naomi dan Ibu Ruth. Siapa yang mau buat boneka cantik ini? Mau ya? Oke, sebentar lagi Kak Vera akan kasih tahu bahan dan cara membuatnya. Yuk. Nah, ini dia yang mau kita buat adik-adik. Mau tahu bahan-bahannya apa saja? Adik-adik, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas origami ukuran 20 x 21 lembar, ukuran 18 x 18 3 lembar, kertas HPS 1 lembar, gunting, lem uhu, stik es krim 2, warnanya yang natural dan kuning, karet gelang, lem uhu, pulpen atau pensil, spidol warna, dan pensil warna merah, juga cetakan lingkaran ukuran kecil. Nah, pertama-tama adik-adik ambil dulu kertas origami yang ukuran 20 x 20, kemudian lipat sisi ujungnya sedikit ke dalam. Kemudian balik dan lipat lagi sama besar dengan yang sebelumnya. Begitu seterusnya sampai habis. Kalau sudah, nanti kertas yang sudah dilipat dilipat 2 lagi. Seperti ini. Lalu sisihkan. Nah, sekarang adik-adik ambil yang ukurannya 18 x 18, lipat sama persis seperti tadi. Kemudian setelah selesai, dilipat 2 juga, lalu tempelkan ke kertas origami yang ukuran 20 x 20 yang sudah kita lipat tadi dengan karet gelang ya, supaya menempel. Lalu, ujung-ujung bagian kertas origami kita beri lem supaya dia merekat dan tidak kelihatan longgar. Kalau sudah, kita sisihkan, lalu ambil lagi kertas origami yang ukuran 18 x 18, bagi 2, kemudian gunting. Ini kita mau bikin sepatu yang nanti kita tempelkan di bagian ujung stik es krim. Ambil dan potong kecil saja, menyerupai oval atau lingkaran. Nanti kita tempel di bagian ujung ya adik-adik. Nah, ini Kak Vera udah selesai. Kemudian ambil stik es krimnya, boleh warna kuning atau yang natural. Bagi 2 sama panjang. Setelah itu, kertas origami yang kecil tadi kita beri lem di bagian belakang dan tempelkan di ujung stik es krim yang sudah kita bagi 2 tadi. Kalau adik-adik nggak bisa pakai lemnya, boleh minta tolong papa dan mama ya. Seperti ini. Tekan kuat ya adik-adik supaya nggak lepas. Kalau sudah, di bagian yang ada kertas origaminya, kita beri lem di ujung satunya lagi. Nah, tempelkan di kertas yang sudah digabung 2 tadi. Kertas origami yang sudah digabung 2 yang menyerupai rok. Kita tempel dua-duanya, jadi ini seperti kaki yang pakai sepatu. Tekan kuat ya adik-adik supaya nggak lepas. Boleh pakai lem uhu, boleh juga pakai lem tembak.
Kemudian sisihkan. Nah, sekarang ambil kertas HPS. Lalu buat lingkaran kecil. Kemudian gunting. Karena gunting agak tajam, adik-adik juga minta tolong papa dan mama untuk menggunting. Gunting mengikuti lingkaran yang sudah adik buat tadi. Lalu sekarang waktunya kita menggambar mata. Beri 2 lingkaran kecil sama besar, kemudian hias ujungnya agar persis menyerupai mata. Beri hidung juga mulut. Nah, sudah. Setelah itu ambil pensil warna yang warna merah tadi, lalu dihias deh di bagian pipi supaya kelihatan merah. Kemudian ambil lagi kertas origami satu lagi, tapi yang warna coklat ya adik-adik. Nah, potong sedikit saja di bagian ujung, lalu ukur di ujung daripada lingkaran yang menyerupai muka tadi yang dari kertas HPS. Nah, seperti itu. Sudah, harus sama panjang ya adik-adik. Kalau sudah, sisi ujung-ujungnya kita gunting seperti menyerupai rumbai-rumbai. Dua-dua sisinya ya adik-adik. Kalau sudah, rumbai-rumbainya kita lipat-lipat dengan menggunakan gunting yang tadi kita gunakan atau juga pensil boleh. Jadi nanti seperti rambutnya kayak ikal-ikal seperti itu. Nah, sudah. Kalau sudah, di bagian ujung lipatan kita kasih lem, lalu tempel ke bagian muka yang tadi kita sudah buat. Jadi nanti menyerupai kepala yang pakai topi dan ada rambutnya. Nih, seperti ini adik-adik. Beri lemnya agak banyak juga nggak apa-apa supaya menempel dengan baik. Setelah itu, kita satukan dengan badannya. Boleh pakai lem tembak, juga boleh pakai lem uhu. Tekan agak kuat ya adik-adik supaya menempel. Kalau sudah, letakkan dulu. Kemudian kita mau buat hati yang ditempel di bagian tengah badan. Karena ini badannya warna merah atau bajunya warna merah, kita ambil kertas origami yang berbeda warna ya adik-adik. Kak Vera pilih warna pink. Oh iya, kalau adik-adik masih punya sisa gambar hati dari yang minggu kemarin, waktu kalian buat kartu pop-up, boleh dipakai juga. Nah, Kak Vera buat agak banyak seperti ini, tapi sepertinya kegedean deh. Dikecilin boleh adik-adik. Atau kalau memang mau yang besar juga nggak apa-apa, langsung tempel. Beri lem di bagian salah satu sisi, kemudian tempel di badan atau kertas origami yang ukuran 20 x 20 yang sudah dilipat tadi. Nah, sudah jadi deh. Adik-adik, bikin bonekanya 2 ya. Setelah selesai, kalian tempelkan di kertas karton atau kertas kongkot warna putih, lalu mulai menghias di bagian atas dengan tulisan "Aku mau setia" dengan spidol warna. Selesai deh. Cantik kan? Yesus beserta
adik-adik, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa syukur. Kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan berkat yang senantiasa boleh kami rasakan setiap hari dari Engkau. Dan kalau saat ini kami membawa persembahan syukur hati kami, biarlah kiranya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau yang memberkati mereka yang mengelola persembahan yang kami berikan, agar persembahan kami boleh dipakai dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu untuk pelayanan kasih dan keadilan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana cerita tadi? Bagus kan? Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi lagi. Semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita memuji Tuhan. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita tutup mata kita lipat tangannya. Ya, bagus sekali. Kemudian matanya kita tutup ya adik-adik. Mana mata adik-adik? Kita tutup. Bagus sekali. Kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sudah siap adik-adik? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang wanita yang luar biasa dalam kesetiaannya, yaitu Ruth. Tuhan, ajarkanlah kami agar kami tetap mau setia Tuhan kepadamu, walaupun di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering sekali melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan, mulai hari ini, ajarlah kami untuk selalu setia berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga mau berdoa setiap hari Tuhan kepadamu dari mulai pagi hingga malam mau tidur dan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini juga. Kami sungguh bersuka cita untuk kesehatan yang boleh kami terima, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa ikut ibadah online pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Tuhan sertai kami di dalam 1 minggu mendatang dan seterusnya. Jadikanlah kami anak yang terang, anak yang baik, anak yang selalu bersukacita dan mengucap syukur. Dan tentu saja Tuhan, kami mau setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ini aku kasih lihat ya, aku bacain juga nih. Katanya aku mengajak kamu untuk menjadi pelaku damai dengan saling mengasihi sesama ciptaannya. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus